Hidup memang tidak selamanya mulus, tapi kita wajib berjuang terus karena kalau tidak, keinginan dan kebahagiaan kita lah yang akan tergerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, sekarang sudah memasuki bulan ke-7, yaitu bulan Juli. Dan itu akhirnya budgeting harus kita mulai ya teman-teman ya. Sebelum saya membuat budgeting untuk bulan Juli, saya akan mereview keuanganku di bulan Juni. Kehidupan rumah tangga tidak lepas dari masalah keuangan. Karena itu, mengatur keuangan rumah tangga bukanlah perkara yang mudah. Perlu cara mengatur keuangan rumah tangga yang benar agar seluruh kebutuhan keluarga bisa terpenuhi. Banyak faktor yang mempengaruhi keuangan rumah tangga, mulai dari kebutuhan wajib yang harus terpenuhi hingga keinginan atau konsumsi yang bersifat tambahan atau hiburan. Mengatur keuangan rumah tangga bukan hanya menjadi tanggung jawab satu orang saja, baik suami maupun istri, sama-sama mempunyai peran yang vital dalam mengatur keuangan rumah tangga. Ketika Anda sudah berumah tangga, sudah pasti ada kebutuhan-kebutuhan yang wajib yang harus dipenuhi. Contohnya kebutuhan untuk keperluan sehari-hari seperti makan hingga alokasi pendidikan apabila Anda sudah memiliki buah hati. Namun pada prakteknya, keuangan rumah tangga tidak hanya digunakan untuk kebutuhan yang bersifat wajib, melainkan juga digunakan untuk belanja yang berdasar dari keinginan semata. Celakanya, terkadang kita malah mengalokasikan dana rumah tangga lebih banyak bukan untuk kebutuhan, tapi melainkan untuk keinginan. Wah, disinilah ya keekonomian, keuangan rumah tangga yang sudah tidak sehat lagi ya teman-teman ya. Oh ya, kembali ke video sampai lupa ya. Tadi ngomong terus, dan ini tadi ada sisa uang atau sisa pembayaran televisi 20.000 karena saya melakukan saving challenge atau tantangan menabung sebanyak 20k. Jadi saya masukkan ke sini saja ya. Daripada buat jajan, lebih baik kita tabung walaupun cuma sedikit.
Budgeting adalah sebuah seni mengatur keuangan baik oleh pribadi maupun keluarga untuk mencapai tujuan dengan efektif, efisien, dan bermanfaat, sehingga tercapai kesejahteraan pada keluarga atau individu yang menerapkannya. Dulu sebelum menikah, saya itu pernah punya pikiran atau punya gambaran, entar kalau sudah menikah saya akan menulis pemasukan yang ada dan pengeluaran yang ada. Tapi sepintas saya juga memikirkan kayak gini, kok ya perhitungan banget ya. Buat makan saja kok harus ditulis sih, harus diperhitungkan dan harus dipertimbangkan. Tapi di sisi lain ya memang ini penting ya teman-teman ya dalam sebuah rumah tangga, karena dengan adanya budgeting ini kita bisa mengontrol pengeluaran kita, pemasukan kita, jadi bisa seimbang. Jika pemasukan dan pengeluaran tidak seimbang, akan timbul masalah yang namanya utang piutang. Saya menerapkan budgeting ini setelah saya mempunyai anak. Dan sebelumnya, sebelum saya mempunyai anak itu saya tidak menerapkannya. Dan apa yang terjadi, saya itu lost doll teman-teman, gak bisa mengerem apa yang saya inginkan. Apa yang saya inginkan itu pasti langsung saya wujudkan atau saya beli, padahal itu cuma jajan, cuma beli barang-barang yang tidak terlalu penting atau tidak terlalu dibutuhkan. Ya akhirnya tidak punya tabungan dan uang pegangan itu pas-pasan. Bingung kan ya? Rasain tuh. Oke, kembali ke video ya teman-teman. Ini saya sudah membuat beberapa tabel. Untuk tabel yang pertama itu saya tulis income, pendapatan saya dan Pak suami. Saya tulis saja 3.400.000. Insya Allah ini untuk kebutuhan 1 bulan mendatang ya teman-teman ya. Untuk tabel berikutnya itu saya tulis untuk hidup atau kebutuhan hidup. Yang pertama ada belanja mingguan 400.000, itu untuk sayur ya, dan itu artinya 1 minggunya itu 100.000. Untuk belanja bulanan 500.000, gas 80.000. Terus ada apa lagi tuh ya, bensin 200.000, internet 150.000. Untuk tabel yang ketiga, di sini saya tulis kewajiban. Di sini kewajiban itu adalah kewajiban yang harus saya bayarkan, dan ini wajib ya, namanya juga kewajiban yang harus dibayarkan ya teman-teman ya. Yang pertama listrik kurang lebih 150.000, BPJS 75.000, arisan 680.000, TV 25.000, untuk ortu 250.000. Anak, uang jajan anak itu 1 bulannya saya kasih 150.000. Untuk tabungan 300.000, dan untuk bulan kali ini saya itu mempunyai cicilan dan saya anggarkan saja 300.000 ya teman-teman ya. Tidak perlu saya sebutkan berapa cicilannya yang harus saya biarkan. Dan untuk kolom untuk tabel yang keempat yaitu tambahan sedekah 100.000. Untuk mengetahui apakah keuangan keluarga kita cukup sehat, maka terlebih dahulu kita harus mencatat pengeluaran dengan tertib. Dengan demikian kita bisa mengukur dan melihat di mana letak kesalahannya. Pastikan rasio keuangan kita bukan dalam keadaan sakit, di mana lebih besar pasak daripada tiang. Di halaman berikutnya saya membuat budget tracker, di mana budget tracker ini fungsinya untuk mengetahui kemana saja perginya uangku, dan kita juga bisa mengevaluasi dari sini kebutuhan mana saja yang harus kita tambah dan kebutuhan mana saja yang harus kita kurangi. Di situ untuk tabel yang pertama, kolom yang pertama ada deskripsi, penjelasan dari masing-masing poin tersebut ya, terus budgetnya berapa. Terus yang ketiga itu ada kolom sebenarnya, dan yang terakhir selisih. Kalau memang ada selisih berarti kita bisa mengikuti untuk budget bulan berikutnya. Terus kalau memang di situ minus berarti kita harus menambahkan di poin tersebut budget untuk bulan berikutnya. Agar bukunya itu enggak terlalu kelihatan kosong,
saya kasih hiasan sedikit ya teman-teman ya. Di situ saya kasih coretan, bukan coretan tapi tempelan kertas ala-ala Korea, biar mengikuti tren ya teman-teman ya. Setelah saya menerapkan budgeting di dalam keluargaku atau keuangan keluargaku, saya itu merasa lebih tenang ya teman-teman ya, dan bisa hemat dan juga bisa hidup sederhana. Hidup sederhana bukan berarti miskin, tapi membatasi diri untuk tidak hidup berlebihan. Allah berfirman, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Tidak ada maksud untuk menggurui karena saya bukanlah ustazah. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya teman-teman ya. Saya hanya menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan saja. Seperti pembukaan di awal tadi ya teman-teman ya, saya akan tuliskan di sini, yaitu hidup memang tidak selamanya mulus, tapi kita wajib berjuang terus. Karena kalau tidak, keinginan dan kebahagiaan kita lah yang akan tergerus. Semoga kalimat ini bisa memotivasi kita semua ya, agar kita lebih semangat lagi. Ternyata mudah sekali untuk membuat perencanaan keuangan bagi rumah tangga. Ingatlah selalu akan 3 hal langkah mudah untuk menjadi keuangan keluarga yang lebih sejahtera. 1. Tetapkan apa saja tujuan keuangan dalam rumah tangga. Yang kedua, lakukan pemeriksaan dompet secara berkala setidaknya 1 tahun sekali. Tapi kalau 1 tahun sekali itu lama ya teman-teman ya. Kita akan lakukan untuk tiap bulan atau per 2 minggu sekali. Terus untuk yang ketiga, buatlah anggaran rumah tangga secara bulanan. Sekian dulu ya video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukungannya ya teman-temannya untuk subscribe biar lebih semangat lagi.